Sahabat belajar, jumpa lagi dengan saya, Hijriani. Bagaimana kabar kalian? Tetap sehat dan semangat kan? Apakah kalian pernah melihat peristiwa berikut? Nah, tahukah kalian peristiwa tersebut termasuk dalam penerapan hukum fisika? Hukum fisika yang bagaimana? Mari kita coba cari tahu. Di pertemuan kali ini, kita akan belajar IPA mengenai gerak pada benda. Gerak pada benda sangat erat kaitannya dengan hukum Newton. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu 1. Menganalisis gerak pada benda. 2. Menganalisis hukum Newton tentang gerak. Analisis penerapan hukum Newton pada gerak makhluk hidup dan benda. 4. Menyajikan hasil pengaruh gaya terhadap gerak benda. Sir Isaac Newton adalah seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris yang populer dengan penemuan hukum Newton dan gaya gravitasi. Hukum Newton adalah hukum yang menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada benda dan gerak yang disebabkannya. Hukum gerak ini adalah dasar dari mekanika klasik yang dijabarkan dalam 3 hukum fisika, yaitu yang pertama, hukum pertama Newton, yang kedua, hukum kedua Newton, dan yang ketiga, hukum ketiga Newton. Hukum pertama Newton menyatakan bahwa gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Secara matematik dapat dirumuskan dengan sigma F sama dengan 0. Berdasarkan hukum ini, kita dapat memahami bahwa benda cenderung mempertahankan keadaannya, di mana benda yang diam akan tetap cenderung diam dan benda yang bergerak akan tetap cenderung bergerak. Karena itu, hukum pertama Newton disebut juga dengan hukum kelembaman atau hukum inersia. Hukum kedua Newton menyatakan bahwa gaya sebanding dengan massa benda dikali percepatan benda. Secara matematis dapat dirumuskan dengan F sama dengan M dikali A. Hukum ketiga Newton menyatakan bahwa gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Secara matematis dapat dirumuskan dengan F aksi sama dengan F reaksi. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Sebuah kereta barang bermasa 800 kg ditarik dengan gaya sebesar F, mulai bergerak dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Jika pada kereta dimasukkan beban sebesar 200 kg dan ditarik dengan gaya yang sama, berapakah percepatan yang dialami oleh benda? Iya. Untuk menyelesaikan soal tersebut, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, yaitu kita menentukan dulu apa yang diketahui dari soal. Dari soal, kita bisa melihat ada 2 kondisi, yaitu kondisi pertama, ketika kereta berjalan sesuai dengan beban atau massanya, dan kondisi kedua, kereta telah ditambahkan beban. Nah, dari kondisi pertama yang dapat kita ketahui yaitu M1 sama dengan 800 kg, A1 sama dengan 2 meter per sekon pangkat 2, dan F1 sama dengan F. Sedangkan pada kondisi kedua yang bisa kita ketahui adalah M2, di mana M2 ini adalah M1 ditambah dengan 200 kg. Jadi, bisa dituliskan 800 kg ditambah 200 kg sama dengan 1000 kg. Kemudian, F2 atau gaya yang bekerja pada kondisi kedua itu sama dengan F. Jadi, F2 sama dengan F. Selanjutnya, setelah kita menentukan apa yang diketahui dari soal, kita menentukan apa yang ditanyakan pada soal.
Nah, yang ditanyakan pada soal yaitu besar percepatan kereta pada kondisi kedua, atau dituliskan dengan A2 sama dengan titik-titik berapa. Selanjutnya, setelah kita menentukan apa yang ditanya pada soal, kita masuk ke penyelesaian soal. Nah, untuk penyelesaian soal, kita harus menentukan dulu rumus mana yang dipakai. Nah, di sini kita menggunakan rumus sesuai dengan hukum kedua Newton, yaitu F sama dengan M dikali A. Sehingga kita bisa menghitung dulu besar gaya pada kondisi pertama, yaitu F1 sama dengan M1 dikali A1. Sama dengan M1-nya kita ambil dari diketahui, yaitu sebesar 800 kg, dan A1-nya juga kita ambil dari apa yang diketahui di kondisi 1, yaitu sebesar 2 meter per sekon pangkat 2, sehingga bisa dituliskan 800 dikali 2 sama dengan 1600 Newton. Selanjutnya kita masuk ke kondisi kedua, di mana pada soal dikatakan bahwa F2 itu sama dengan F dan F itu sama dengan F1. Sehingga, nah, kita tentukan dulu rumus yang kita gunakan untuk menghitung percepatan atau A sesuai dengan hukum kedua Newton. Kalau yang ditanyakan adalah percepatan, maka rumusnya menjadi A sama dengan F per M. Nah, karena yang ditanyakan adalah percepatan pada kondisi kedua, maka kita tuliskan A2 sama dengan F2 per M2. Maka A2 sama dengan 1600 kita ambil dari gaya yang sudah kita hitung di kondisi pertama, dikarenakan tadi dinyatakan bahwa F2 sama dengan F dan sama dengan F1. Maka bisa kita tuliskan F2 sama dengan 1600. Kemudian M2-nya kita ambil dari apa yang diketahui pada kondisi kedua, di mana M2-nya sama dengan 1000 kg. Kemudian 1600 dibagi 1000, ya hasilnya adalah 1,6 meter per sekon pangkat 2. Jadi percepatan yang dialami oleh kereta pada kondisi kedua yaitu adalah 1,6 meter per sekon pangkat 2. Contoh penerapan hukum pertama Newton. Yang pertama, kendaraan yang bergerak tiba-tiba berhenti, maka penumpang di dalamnya akan terdorong ke depan. Yang kedua, kendaraan yang berhenti kemudian tiba-tiba bergerak, maka penumpang di dalamnya akan terdorong ke belakang. Contoh penerapan hukum kedua Newton. Dua buah kendaraan berjalan di jalan raya. Satu, mobil truk yang memiliki beban yang berat, dan satunya lagi mobil sedan. Dari dua kendaraan tersebut, mobil sedan memiliki percepatan lebih besar daripada mobil truk karena massa mobil truk lebih besar daripada mobil sedan. Untuk penerapan hukum ketiga Newton, yaitu seperti kita memencet hidung. Semakin keras kita memencet hidung kita, maka terasa semakin sakit. Nah, itu disebabkan karena adanya gaya reaksi dan aksi. Nah, itulah materi kita tentang hukum Newton. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.